Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajma'in. Amma ba'du. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan lagi materi kita masih terhubung dengan naat, yaitu ketika dulu kita sudah mengenal pembagian naat itu ada naat hakiki dan naat sababi. Dalam hubungannya naat itu menjelaskan siapa, menjelaskan mautnya atau tidak menjelaskan mautnya secara langsung. Nah, sekarang kita akan melihat anwa'un na'ati, pembagian na'at dari segi bentuk na'atnya itu sendiri. Yang pertama ada yang disebut dengan na'at mufrad. Na'at mufrad. Na'at mufrad itu apa? Nah, di sini ada contohnya, waladun salihun, waladani salihani, auladun salihuna. Atau kalau kita misalnya di sini kita tambahkan alif lam, al waladu as-salihu, al waladani as-salihani, al auladu as-salihuna. Nah, di sini namanya ada mufrad, naat mufrad, tetapi dalam contohnya itu ada yang isim menggunakan isim mufrad sebagai naat, yaitu salihun. Ada yang menggunakan isim musanna sebagai naatnya salihani. Ada juga yang menggunakan jama'. Dalam hal ini menggunakan jama' muzakkar salim. Tetapi namanya mufrad. Nah, di sini nama mufrad ini bukan berhubungan dengan variasi dari bentuk isim yang ada isim mufrad, isim musanna, isim jama', bukan itu. Istilah mufrad di sini digunakan itu sama seperti ada dulu pernah belajar khabar mufrad, kan? Ada khabar mufrad, ada hal juga hal mufrad. Nah, mufrad di sini istilah yang dipakai itu bermakna adalah bukan jumlah, bukan kalimat atau bukan sibhul jumlah. Sehingga dia menggunakan bentuk isim sebagai naatnya. Maka bisa saja dia menggunakan musanna atau jamak seperti ini. Jadi intinya mufrad di sini adalah bukan jumlah, bukan kalimat. Kemudian yang dua, pembagian naat yang kedua adalah naat jumlah. Naat jumlah itu dibagi menjadi dua, karena jumlah itu ada yang disebut dengan jumlah fi'liyah, al-jumlatul fi'liyatu, dan ada juga yang disebut dengan jumlah ismiyah. Nah, jumlah fi'liyah itu contohnya adalah waladun yaktubud darsa. Nah, ini kalau diterjemahkan sama seperti menerjemahkan waladun solehun, anak yang soleh. Nah, kalau waladun yaktubud darsa itu terjemahnya adalah anak yang sedang menulis pelajaran. Jadi kata-kata yangnya itu masih tetap ada. Anak yang sedang menulis pelajaran. Waladun ya'malu abuhu fil mazra'ati. Anak yang ayahnya bekerja di sawah. Anak yang ayahnya bekerja di sawah. Waladun yajlisu fil fasli. Anak yang duduk di kelas. Nah, di sini meskipun dia menggunakan VL, sama seperti ini juga VL. Dan ini kalau kita tidak tidak teliti, ini kita mungkin menduga ini jadi mubtada. Anak itu sedang sedang menulis pelajaran. Nah, kalau maknanya anak itu sedang menulis pelajaran salah. Karena ini bukan mubtada. Jadi ini adalah man'ut. Anak yang sedang menulis pelajaran. Kemudian naat jumlah fi'liyah itu dia setelah man'utnya langsung diikuti dengan kata kerjanya. Seperti ini contohnya. Tapi bisa jadi nanti ada VL atau kata kerja seperti ini tidak langsung di depan man'utnya, tetapi dia dipisahkan lagi oleh naat-naat yang lain, mungkin naat mufrad atau naat sababi. Kemudian jumlah ismiyah. Naat jumlah ismiyah itu berarti naatnya berbentuk mubtada dan khabar, berbentuk isim kemudian diikuti dengan khabar. Contohnya waladun abuhu ya'malu fil mazra'ati. Nah, ini kan sama seperti yang di atas ini tadi. Waladun ya'malu abuhu fil mazra'ati.
Ini hanya diubah saja abuhunya ke depan, maka menjadi jumlah ismiyah. Jadi yang disebut dengan jumlah ismiyah itu adalah di sini. Abuhu, abuhu ya'malu fil mazra'ah. Nah, inilah yang menjadi naatnya berupa mubtada abuhu, kemudian ya'malu sebagai khabarnya khabar jumlah fi'liyah. Abuhu ya'malu fil mazra'ati. Anak yang ayahnya bekerja di sawah. Nah, ini naatnya adalah abuhu ya'malu fil mazra'ati. Kalau di atas tadi waladun ya'malu abuhu fil mazra'ati. Ini naatnya berbentuk jumlah yang diawali dengan fi'il, maka disebut jumlah fi'liyah. Sementara yang di sini di bawah ini adalah jumlah diawali dengan isim, disebut dengan jumlah ismiyah. Naat yang ayahnya bekerja di sawah. Naat anak yang ayahnya bekerja di sawah. Waladun abuhu fallahun. Anak yang ayahnya adalah seorang petani. Nah, ini abuhu fallahun itu mubtada khabar. Mubtada abuhu fallahun khabar. Khabarnya khabar mufrad. Sementara yang di sini tadi khabarnya adalah khabar jumlah fi'liyah. Nah, ini bertingkat ini. Waladun man'ut abuhu ya'malu fil mazra'ah, ini adalah naat yang berbentuk jumlah ismiyah, yang mana jumlah ismiyah ini memiliki khabar berbentuk jumlah fi'liyah. Ini lumayan ini. Perlu berlapis ini mikirkannya. Oke, kemudian talibatun wajhuha jamilun. Jadi bukan talibatun jamilatun. Nah, kalau talibatun jamilatun itu naatnya masuk dalam sini, naat mufrad. Karena jamilatun langsung menjelaskan talibatunnya. Kalau di sini yang menjadi naatnya adalah wajhuha jamilun. Wajhuha jamilun. Kenapa jamilun? Bukan jamilatun, karena ini adalah khabar dari wajhu sebagai mubtada. Mubtada dan khabar itu jumlah ismiyah yang menjadi naat bagi kata talibatun. Nah, ada dua sudah naat, bentuk naat mufrad, naat jumlah. Kemudian ada lagi yang ketiga, yaitu disebut dengan naat sibul jumlah. Nah, sibul jumlah Anda sudah mengetahui semuanya, yaitu struktur yang terdiri dari huruf jar dan majrur atau zarab. Zarab, ini isim zarab. Isim zarab itu belakangnya adalah mudhaf ilaih, karena ini adalah mudhaf sebenarnya dia. Janiba itu isim zarab. Sementara fi itu huruf. Nah, waladun fiddari itu artinya adalah anak yang ada di rumah. Samakun alal maidah, ikan yang ada di atas meja makan. Syajaratun janibal baiti, pohon yang ada di samping rumah. Jadi yangnya selalu muncul dalam penerjemahannya. Kalau kita terjemahkan anak itu di dalam rumah, salah. Karena kalau anak itu di dalam rumah, itu adalah kalimat lengkap. Jumlah mufidah. Sementara ini belum jumlah mufidah, dia masih dalam bentuk frase. Waladun fiddari. Waladun fiddari, anak yang ada di rumah. Oke. Nah, untuk naat jumlah dan naat sibul jumlah, itu ada satu syarat yang harus ada di dalam man'utnya. Apa itu syaratnya? Syaratnya adalah bahwa man'utnya itu adalah nakirah. Seperti ini, waladun. Waladun, nakirah. Saya contohkan semua waladun supaya mudah memahaminya. Di sini ada talibatun. Talibatun. Kemudian waladun fiddari.
samakun alal maidati. Nah, semuanya ini harus berbentuk nakirah. Si man'utnya harus nakirah. Jadi tidak boleh ma'rifah. Apa yang terjadi kalau di sini menjadi ma'rifah? Al waladu yaktubud darsa. Bukan man'ut lagi dia, dan ini bukan lagi menjadi na'at, tetapi ini menjadi mubtada dan ini menjadi khabar mubtada. Nah, jadi dia harus nakirah. Kemudian kalau dia tidak di awal kalimat, posisinya ini misalnya di akhir kalimat atau di ujung dalam sebuah kalimat. Kemudian ininya beralif lam. Si manutnya beralif lam. Di sini juga waladun fiddari ini misalnya beralif lam. Maka dia struktur setelah isim yang beralif lam atau isim yang ma'rifah ini tidak bisa menjadi na'at, tetapi dia menjadi hal. Jadi kalau di sini ditambahkan alif lam dan posisinya di akhir kalimat bukan di awal kalimat, maka kalimat jumlah fi'liyah atau jumlah ismiyah seperti ini atau sibul jumlah ini dia bukan lagi menjadi na'at melainkan menjadi hal. Anda sudah pelajari itu pada pembahasan sebelumnya materi hal pada semester yang lalu. Oke, ini contoh dari na'at-na'at, baik na'at mufrad yang sudah kita bahas sebelumnya beberapa pertemuan, kemudian na'at jumlah fi'liyah, na'at jumlah ismiyah, na'at sibhul jumlah. Sampai di sini paham? Nah, kalau belum paham silahkan diulang lagi materi penjelasan saya ini sebelum kita lanjutkan pada materi berikutnya. Nah, bagi yang sudah paham bisa kita lanjutkan. Bagaimana bentuknya dalam sebuah kalimat? Nah, kalau ini kan masih frasa tadi. Dalam kalimat bagaimana? Nah, ini contohnya dalam kalimat. Waladun yaktubur risalata ibnu ra'isil qaryati. Ini bukan ra'isi. Anak yang menulis surat itu adalah anak dari kepala desa. Jadi dari kata waladun ini menjadi mubtada. Mubtada itu kan harus beralif lam, Pak. Iya, mubtada itu harus beralif lam kalau dia ma'rifah sendirian. Nah, di sini kita menggunakan nakirah. Bolehkah nakirah? Boleh, tetapi harus nakirah mufidah. Nakirah mufidah di antara syaratnya adalah harus bernaat atau beridafah. Dalam konteks ini kita menggunakan naat. Nah, kata risalah, kata yaktubur risalah ini bukan khabar jumlah fi'liyah. Kenapa? Karena dia tidak bisa menjelaskan ini sebagai mubtadanya. Jadi ini harus menjadi mubtada yang berbentuk nakirah, tetapi dia diberi naat. Jadi ini adalah naatnya. Ini naatnya, ini man'utnya. Nah, jadi waladun yaktubur risalata, anak yang menulis surat, ini semuanya waladun yaktubur risalah ini menjadi mubtada. Mubtadanya berbentuk naat dan man'ut, man'ut dan naatnya berupa jumlah fi'liyah. Kemudian Ibnu Ra'isil Qaryah ini menjadi khabar. Jadi khabar. Khabarnya berbentuk idafah. Ibnu Ra'isil Qaryati. Berbentuk idafah.
Terjemahnya bagaimana? Anak yang sedang menulis surat itu adalah, jadi adalahnya di sini. Adalahnya adalahnya muncul dalam predikat, adalah anak dari kepala desa. Jadi ini berupa naat jumlah fi'liyah. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Yanzuru muwazzafun. Seorang pegawai. Jadi kita menerjemahkan begini. Yanzuru muwazzafun yajlisu amamal idarati. Nah, menerjemahkannya harus begini. Frasenya itu yanzuru sebagai VL. Jadi ini sendirian VL. VL-nya. Muwazzafun ini sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Yajlisu amamal idarati. Ini naat. Sebagai naat. Yajlisu amamal idarati ini naat. Tajiran ini adalah maf'ul bih. Maf'ul bih. Nah, maka menerjemahkannya itu satu frase ini kan fa'il dan naat ini satu paket. Dia satu frase. Berarti ini kita harus susun sampai muwazzaf. Nah, menerjemahkannya seorang pegawai yang sedang duduk di depan kantor itu sedang memandang. Nah, ke sini. Jadi terjemahnya ini sepanjangan ini dulu, sepanjangan frase naat ini. Seorang pegawai yang sedang duduk di depan kantor itu sedang memandang, baru ke objek tajiran. Seorang pegawai yang sedang duduk di depan kantor itu sedang memandang seorang pedagang, tajiran ajuzan, seorang pedagang yang tua yang berada di bawah pohon. Nah, berarti ajuzan ini adalah naat. Dan tahta syajarah ini juga naat. Dua-duanya kata ini menjelaskan tajiran. Jadi pedagang yang tua yang berada di bawah pohon. Berarti di dalam kalimat ini ada berapa bentuk naat? Ini naat jumlah fi'liyah, yajlisu amamal idarah. Nah, jumlah fi'liyah. Jadi fa'ilnya berbentuk frase naat jumlah fi'liyah. Kemudian maf'ul bihnya memiliki naat hakiki, naat hakiki. Memiliki naat, semuanya naat hakiki ini. Semuanya. Mau fi'liyah, mau ismiyah, mau naat ismiyah, mau naat jumlah fi'liyah, mau naat sibul jumlah ataupun naat mufrad, itu hakiki. Tajirannya memiliki naat berbentuk naat mufrad dan naat sibul jumlah. Jadi boleh saja sebuah man'ut memiliki naat mufrad, naat sibul jumlah, dan naat jumlah dalam waktu bersamaan. Jadi di sini ada tiga macam naat saya gunakan dalam kalimat ini. Naat jumlah fi'liyah, naat sibul jumlah, dan naat mufrad. Terjemahnya seperti itu tadi. Seorang pegawai yang sedang duduk di depan kantor sedang memandang seorang pedagang tua yang berada di bawah pohon. Nah, beginilah cara membuat naat
jumlah. Kenapa saya menggunakan di sini tajiran, bukan at-tajira, tidak beralif lam, kenapa? Karena saya ingin memberikan naat sibul jumlah. Jadi tadi syaratnya untuk naat sibul jumlah dan naat jumlah itu man'utnya harus nakirah. Nah, begitu juga di sini muazzabnya saya tidak beri alif lam, tidak saya ma'rifatkan karena saya ingin memberikan naat berbentuk naat jumlah fi'liyah. Oke, kita lanjut lagi. Ini kalau Anda ingin mencatat atau ingin mempelajari ini, ketika Anda ingin mau mencatat, di pause dulu tulisannya, videonya. Atau kalau belum jelas, silahkan diulang video ini. Contoh yang ketiga. Fatahat tilmizatun nasyitatun. Tajlisu amamal fasli. Ad-durja. Al-fasida miftahuhu. Nah, ini ada berapa naat di sini? Fatahat itu fi'ilnya. Fi'il. Tilmizatun ini adalah fa'il. Ini fa'ilnya. Nasyitatun ini menjadi apa ya? Naat mufrad yang menjelaskan tilmizatun. Tajlisu amamal fasli ini juga naat. Ini naat juga. Ini adalah naat jumlah fi'liyah sama seperti di atas ya, jelisu. Ini naat menjelaskan tilmizatun juga. Berarti terjemahnya bagaimana? Berarti sama seperti di atas tadi, menerjemahkannya adalah ini kita susun semua. Nah, begini. Seorang siswa yang rajin, yang duduk di depan kelas, telah membuka, fatahat telah membuka. Jadi dari sini ke sini, kemudian dari sini ke maf'ul bih. Nah, ad-durja. Dari frase fa'il, keseluruhannya adalah fa'il, ke fi'ilnya, baru ke maf'ul bih. Ad-durja ini maf'ul bih. Maf'ul bih, mansub. Al-fasida itu adalah fa'il. Fa'il. Naat. Naat apa dia? Ada yang tahu naat apa ini? Naat mufrad? Iya, bentuknya mufrad, tapi dia ini adalah naat sababi. Nah, kenapa? Karena yang rusak itu bukan durja, bukan laci. Yang rusak itu adalah ini, miftah, kuncinya. Jadi terjemahkan laci yang kuncinya rusak. Jadi ini nasababi. Jadi terjemah lengkapnya, seorang siswa yang rajin yang duduk di depan kelas telah membuka laci yang kuncinya rusak itu. Jadi ada berapa naat dalam kalimat ini? Ada tilmizatun, nasyitatun 1, tajlisu amamal fasli 2, al-fasida miftahu 3. Naat mufrad, naat jumlah fi'liyah, kemudian naat sababi. Oh, ini kenapa fatahat fi'il madhi sementara naat jumlah fi'ilnya menggunakan fi'il mudhari? Iya, jadi ketika kita ingin memberikan naat jumlah, kita pakai bentuk fi'il mudhari meskipun kata kerja utamanya adalah fi'il madhi. Nah, ini sama seperti pembahasan dalam hal. Jadi dalam hal juga seperti itu, meskipun kata kerja utamanya fi'il madhi, hal jumlahnya adalah fi'il mudhari. Oke, bisa dipaham penjelasan ini?
Semoga bisa difahami ya. Oke, kita lanjutkan. Kalau sudah paham kita lanjutkan lagi. Ada lagi satu contoh yang ini kan tadi ada berapa naatnya? Satu, satu saja. Ini contoh pertama ada satu naat. Di dalam contoh dua ada berapa? Satu, dua, tiga. Nah, pakai simbol jumlah. Yang ketiga juga ada 3 naat. Kita lihat lagi contoh berikutnya. Nah, ini 3 baris ini, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya, 3 baris ini adalah satu titik. Lihat, dari wajada, terus ini semuanya satu titik. Artinya ini adalah satu buah kalimat. Jadi kalimat itu bukan cuma koma zaidun, jalasa amrun, bukan itu saja. Itu kalimat sederhana. Nah, ini saya kasih kalimat yang tidak sesederhana yang Anda bayangkan. Jadi kalau cinta itu tidak sederhana, kalimat ini pun tidak sederhana. Kita lihat. Wajada tajirun yusalli fil masjidil kasirati nawafizuhu nukudan kasiratan tahta rafil ahziyati wa huwa yabhasu an ghita'i qalami akhihil maqtu'i min jaybi qamisihi jadidi bahasan tawilan khaufan min ghadabin yakhruju min lisani akhihil ghaniyati zaujatuhu. Ini kalau diterjemahkan dari sini. Ini tajirun yusalli fil masjidil kasir tinawafizuhu. Ini fa'ilnya. Jadi ini fa'il. Nah, kita batasi. Oke, ini fa'il. Kemudian nukudan kasiratan tahtal ahziyati, ini maf'ul bih. Seorang pedagang yang sholat di masjid yang jendela-jendelanya banyak telah menemukan nukudan kasiratan, uang yang banyak, tahta rafil ahziyati, yang berada di bawah rak sepatu. Nah, ini kalimat utamanya. Kemudian di sini ada lagi wahwa yabhasu. Wahwa yabhasu an ghita'i qalami akhihil maqtu'i min jaybi kamisihil jadidi bahsan tawilan. Ini apalagi di sini? Ini adalah frase kalimat haliyah. Ini adalah waw haliyah. Hal, ini jadi hal. Kemudian dalam hal ini ada huwa jadi mubtada. Ini mubtada. Yabhasu an ghita'i qalami akhihi al-maqtu'i min jaybi kamisihil jadi. Ini adalah yabhasu, ini khabar, yabhasu an ini adalah khabarnya. Jadi ini mubtada. Ini khabar. Ini maf'ul bih majrur, maf'ul bih. Tapi dia hukumnya majrur karena ada an di sini. Sebenarnya dia adalah maf'ul bih. Bahsan tawilan ini menjadi maf'ul mutlak dari kata yabhasu. Maf'ul mutlak. Khaufan min ghadabin yakhruju min lisani akhihi, dan seterusnya. Ini adalah maf'ul li ajli. Sepanjang ini kalimatnya. Jadi ini menjadi hal. Wa huwa yabhasu an kita, ini hal. Sehingga terjemahnya bagaimana? Seorang pedagang yang sholat di masjid yang jendela-jendelanya banyak telah menemukan uang yang banyak yang berada di bawah rak sepatu
Ketika dia, jadi wahwa ini terjemahan ketika. Ketika dia sedang mencari, ya bahasu, sedang mencari tutup pulpen saudaranya yang terjatuh dari kantong bajunya yang baru. Ada mau kantongnya yang baru, pasti bajunya, karena kantong itu bagian dari bajunya. Yang terjatuh dari kantong bajunya yang baru, bahsan tawilan, lama. Jadi lama sekali mencarinya. Kenapa? Khaufan min ghadabin, karena dia takut dari kemarahan. Yakhruju min lisani akhihi, yang keluar. Nah, di sini saya terjemahkan yang keluar. Karena takut dari kemarahan yang keluar. Kenapa yang? Karena ini adalah naat dari gadabin. Naat dari gadabin. Yang keluar dari lidah saudaranya. Yang istrinya itu kaya. Nah, mungkin ini pedagangnya nggak terlalu kaya. Jadi takutan lawan sana kaya. Terjemahnya begitu. Nah, kalau kita preteli ini, ada berapa naat di sini? Pertama, wajada tajirun yusalli fil masjidi. Ini adalah naat, yusalli. Nah, kenapa naat? Tahu dari mana naat? Nah, karena kata kerja utamanya sudah ada, yaitu wajada. Ini naat karena sebelumnya adalah isim yang nakirah. Jadi naat. Satu dulu naatnya. Naat apa nih? Naat jumlah fi'liyah. Kemudian fil masjidi al-kasirati nawafizuhu. Al-kasirati ini naat juga. Kenapa masjid itu muzakkar, ininya muannas? Karena ini adalah naat sababi, dia menjelaskan nawafisnya. Jadi ini semua adalah naat sababi, yang warna hijaunya naat sababi, menjelaskan masjid. Nukudan itu maf'ul bih. Kasiratan itu naat mufrad. Kembali ke atau man'utnya adalah nukudan. Nukud itu mufrad atau jamak ya? Saya cek dulu ya sebentar. Nakdun ya. Nukud. Nukud uang atau mata uang. Iya. Nukud jamak dari nakdun. Oke, nukudan kasiratan tahta rafil ahziyati. Tahtanya, tahta rafil ahziyah ini menjadi naat. Naat sibuhul jumlah yang menjelaskan nukud. Ada berapa sudah nih? 1, 2, 3, 4. Wa huwa yabhasu an kita iqalami akhihi al-maqtu'i. Al-maqtu' ini juga adalah naat yang menjelaskan kita, menjelaskan kitanya. Min jaibi qamisihil jadid. Al-maqtu' min jaibi qamisihil jadid. Nah, kalau min jaibi ini bukan naat lagi. Dia menjelaskan daripada maktu'nya. Bahsan tawilan. Tawilannya juga naat. Naatnya menjelaskan bahsan.
Kemudian min jaibi khaufan min ghadabin, takut dari kemarahan yang muncul, yang keluar. Jadi yakhrujunya ini adalah naat yang menjelaskan ghadabin. Ghadabin ini isim nakirah, kemudian diikuti dengan kata kerja fi'il, berarti ini adalah naat. Min lisani akhihi al-ghaniyati, ini juga naat yang menjelaskan zaujah, dan dia berupa naat sababi, berarti ini kembali ke akhihi zaujatuhu, ini hu-nya kembali ke akhun. Nah, berarti ada berapa di sini naatnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ada 9 naat dalam kalimat ini. Nah, jadi kemampuan kita dalam mengolah frase naat dan idhofah itu mampu untuk mengembangkan sebuah kalimat yang sederhana. Sebenarnya kalimatnya ini kan sederhana banget. Aslinya itu cuman wajada tajirun nukudan. Seorang pedagang mendapatkan uang. Nah, itu kalimat utamanya. Aslinya cuman wajada tajirun nukudan. Itu saja. Tetapi karena kita sudah mempelajari berbagai macam struktur frase maupun jumlah anak-anak kalimat, maka kita bisa mengembangkan kalimat yang cuma 3 kata wajada tajirun nukudan itu menjadi kalimat sepanjang ini. Nah, Ibu Bapak, di sini ada berapa naat dalam bentuknya? Di sini ada naat jumlah fi'liyah yang saya tanda merah ini fi'liyah. Kemudian ada naat kasir nafizuhu, ini berarti naat sababi. Ada berapa? Ada 2 di sini naat sababinya dengan ghaniyah zaujatuhu. Kemudian ada naat mufrad kasiratan dengan al-makto. Kemudian al-jadid tawil. Jadi ada 4 di sini naat mufradnya. Kemudian tahta taraf fil ahziyah, ini naat syibhul jumlah. Yang tidak ada di sini naat jumlah ismiyah. Nah, itu saja. Nah, jumlah ismiyahnya saja yang tidak ada. Oke, bisa Anda pahami bagaimana kalimat ini tersusun sehingga menjadi 3 baris seperti ini. Nah, inilah di antara penggunaan dalam kalimat, penggunaan naat, penggunaan berbagai macam jenis naat dalam sebuah kalimat, pengembangannya seperti itu. Nah, jika Anda sudah memahami materi ini, insya Allah ini sudah cukup buat Anda untuk membuat sebuah kalimat yang kompleks, yang apa istilah kalau dalam bahasa Inggris itu complex sentence, kalimat yang kompleks. Oke, terima kasih semuanya teman-teman. Tidak ada latihan untuk pembahasan ini. Anda cukup mempelajari ini saja. Kemudian yang ini tadi contoh yang terakhir ini, kalau tidak jelas silahkan ulangi lagi dari awal pembahasannya atau dari materi yang contoh ini saja bagaimana kalimat ini dibentuk. Terima kasih semuanya teman-teman yang telah hadir dalam pertemuan kali ini. Saya harapkan Anda terus semangat belajar dan masih banyak lagi materi-materi berikutnya yang akan kita pelajari. Untuk PR-nya nanti saya akan berikan masing-masing pada kelompoknya atau di grup masing-masing kelas. Syukran kasiran ala ihtimamikum. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penjelasan ini ataupun kekurangan, dan saya yakin kekurangannya lebih banyak daripada kelebihan yang bisa saya berikan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.